Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good evening, everyone, and welcome to our discussion room. First of all, thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, Almighty, for always providing health, blessing, and safety for all of us. Secondly, I hope that prayers and greeting go to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let me thank you all for coming here today. The topic of today's discussion is about management of facilities and infrastructure. Before we start the presentation, I would like to introduce myself. My name is Marisa Puspahanan. I'm from Group 6 and I will guide today's discussion. And there are my partners, Indah Nur Hidayah, Alicia Rahmadini, and Zelsa Pratami Putri. So, we will begin the explanation of the first part that will be read by Alicia Rahmadini. The time is yours. Oke, terima kasih Marisa. Baiklah, saya Alicia Rahmadini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana. Tolong slide-nya, moderator. Baiklah. Definition of Facilities and Infrastructure Management. In the context of the world of education or school management is a process or planning, implementing, and evaluating education in an endeavor to produce graduates who are in accordance with the vision, mission, and goals of education itself. Educational facilities are tools and equipment that are directly used in the teaching and learning process, such as buildings, classrooms, tables, chairs, and teaching media. Jadi, dalam konteks dunia pendidikan, manajemen pendidikan atau sekolah adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dalam upaya menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pengajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Apabila prasarana yang ada dimanfaatkan secara langsung dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa komponen tersebut merupakan bagian dari sarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas untuk mengatur serta menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Pengelolaan sarana dan prasarana dalam istilah asing disebut School Plan Administration, yang mencakup lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, fungsi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Dikdasmen Dapdikbud 1997, bahwa fungsi sarana pendidikan yang berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses pembelajaran sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan mempunyai fungsi antara lain A. Sebagai alat yang dapat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa. B. Sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran. C. Sebagai alat untuk memperlancar proses pembelajaran. Dan D. Sebagai penghubung pemahaman siswa dari konsep konkret ke abstrak. Saya kembalikan kepada moderator. Thanks to Alicia Ramadini. So the next presentation will be read by Indah Nur Hidayah. The time is yours. Okay, I will continue reading the next material about the purpose of managing educational facility and infrastructure. Menurut Jana tahun 2010 halaman 47 menjelaskan tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut. Yang pertama,
untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan tersama. Diharapkan, melalui manajemen sarana dan prasarana ini, semua sarana dan prasarana yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Hal ini bermaksud agar sarana prasarana yang didapatkan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sesuai fungsinya dan memang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat berjalan secara optimal. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Pemakaian sarana dan prasarana sekolah harus disalurkan secara tepat dan tidak salah sasaran. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap diperlukan oleh semua warga sekolah. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan dari manajemen atau pengelolaan sarana prasarana pendidikan itu sendiri adalah suatu proses atau upaya perencanaan, pengadaan, pemakaian, dan pemeliharaan. Adanya manajemen sarana dan prasarana ini bertujuan agar proses belajar mengajar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. And the next about types of educational facilities. Jenis-jenis prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin sekolah, tanah, jalan menuju sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan, menurut Heriati dan kawan-kawan tahun 2014. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Thanks to Indah Nur Hidayah. So the next presentation will be read by Zelsa Pratami Putri. The time is yours. Oke, thank you moderator. Pengadaan fasilitas pendidikan. Konsep pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut adalah melalui 1. Membeli, 2. Membuat sendiri, 3. Bantuan atau hibah, 4. Menyewa, 5. Meminjam, 6. Mendaur ulang, 7. Menukar, 8. Memperbaiki atau merekonstruksi kembali. Next. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. 2. Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 3. Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditunjukkan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. 4. Bila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. 5. Setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Oke, thank you moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Thanks to Zelsa Pratami Putri. So the last presentation will be read by myself. Pendayagunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Menurut Sucipto, aktivitas administrasi dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan itu meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan,
dan pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan tujuan khusus dari pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan itu diantaranya adalah untuk menunjang kegiatan kelas, untuk mendorong dalam penggunaan dan penerapan cara-cara baru yang sesuai untuk mencapai tujuan program akademis, dan untuk membantu memberikan perencanaan produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional. Selanjutnya adalah peran guru dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, peran guru itu dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksud. Dalam pemanfaatan, guru itu menggunakan segala prasarana sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran dan sesuai pula dengan kajian yang dibahas serta pencapaian indikatornya. Dalam pemeliharaan dan pengawasan, guru itu ikut terlibat dengan cara melibatkan siswa untuk ikut serta merapikan dan menyimpan kembali barang-barang yang telah digunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh guru itu dengan memeriksa kembali segala sarana yang telah digunakan serta mencatat pada buku kontrol pengguna sarana. Hal ini menurut pendapat Mustari. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu dapat diartikan sebagai kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penginventarisasian, dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabotan sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Menurut Dikdasmendikbud, bahwa fungsi sarana pendidikan yang berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses pembelajaran itu sangatlah penting guna mencapai tujuan pendidikan. Jenis-jenis fasilitas pendidikan terbagi menjadi jenis-jenis sarana pendidikan, lalu ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, ditinjau dari jenisnya dan ditinjau dari sifat barangnya. Lalu ada prasarana, dibedakan itu menjadi prasarana yang langsung digunakan dan tidak langsung digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri adalah untuk memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana di sekolah dalam rangka terrealisasinya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Ruang lingkup dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu perencanaan, pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisasian, dan penghapusan. Sedangkan peran guru dalam manajemen sarana pendidikan itu dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengawasan sarana dan prasarana yang dimaksud. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.